sahabat ini Jemaat Cakung Patut Berbahagia, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan seminar yang akan dibawakan oleh Bapak Dharma. Untuk profil lengkap Bapak Dharma kita undang Pak Pendeta, mungkin boleh? Baik, saudara-saudara sekalian, sekilas mengenai Bapak Dharma Sihombing. Beliau ini adalah sahabat saya mulai kami di Pematang Siantar. Kita ketemu bersama dengan beliau ini sejak SMA. Dia ini adalah orang Sumbul dan Sidikalang ya. Dia orang Sidikalang dan kami berteman sudah sejak SMA. Kami satu kamar di Pematang Siantar. Kemudian kami sama-sama kerja di ground. Kami sama-sama babat rumput halaman dan lapangan sepak bola yang ada di Selam Martoba. Jadi kami sudah mengalami suka duka. Lalu kemudian kami sempat satu kamar juga di Unai di Bandung. Sebelum kemudian karena jurusan saya kependetaan, beliau perawat, jadi harus terpisah. Tapi kemudian hubungan kami tetap berjalan dan sekarang beliau ini bertugas sebagai salah seorang perawat senior di Rumah Sakit Advent Bandung. Kalau saudara-saudara datang ke Rumah Sakit Advent Bandung, tanya Bapak Dharma, maka tidak ada lagi orang yang tidak kenal. Dan beliau ini yang kami tahu sudah hampir sama dengan dokter pengalamannya, karena beliau banyak menangani orang-orang, mulai dari orang yang sakit biasa, sampai orang yang sakit berat, orang yang sudah hampir meninggal, sampai orang yang sudah benar-benar mati, bahkan mengurus jenazah. Dia sudah banyak pengalaman sekali. Dia kadang-kadang menceritakan sama kami cerita-cerita yang lucu, menyeramkan, mengurus orang yang sudah mati. Jadi saudara-saudara banyak pengalaman dia. Kebetulan dia punya waktu untuk melayani bersama dengan kita. Makanya ketika saya hubungi beliau, boleh nggak di jemaat kita untuk berbagi pengalaman, dengan senang hati beliau menyambutnya. Sebetulnya sudah beberapa kali, sudah pernah saya minta beliau untuk datang ke gereja kita untuk melayani. Dan waktu itu beliau siap, hanya waktunya yang belum ketemu. Tapi sudah keburu COVID, ya paling tidak inilah mungkin awal pertemuan kita. Nah, Bapak Dharma Sihombing ini menikah dengan Boru Sinaga. Saya lupa siapa nama istrinya. Dan kalau nggak salah anaknya ada 2. Begitu Pak ya? Ya, ada 2 anaknya. Dan istri beliau juga adalah perawat, tapi saya nggak tahu Ibu Boru Sinaga masih kerja nggak di RSA Pak? Masih ya? Pendeta. Ya. Nah, jadi mereka bisa mengatur shiftnya. Baik, saya pikir itulah sekilas profil tentang pembicara kita pada saat ini. Dharma Sihombing. Mungkin kalau secara fisik saudara melihat kok kecil, kok pendek dan hitam, nggak apa-apa. Nanti ya don't judge the book by its cover. Ya, nanti akan banyak pengalaman-pengalaman beliau. Beliau ini punya skill lain, ya urusan telepon, urusan listrik. Nah, dia ini ahlinya. Kayak kadang-kadang saya bilang kamu ini salah jurusan, saya bilang begitu. Ya, tapi begitulah. Akhirnya beliau memilih untuk mengurus perawat. Lebih tepatnya beliau ini adalah satu kelas Ibu Pendeta. Ibu Pendeta sama beliau satu kelas IPA. Ya, saya ini kan anak SOS, anak IPS, jadi mereka satu kelas di IPA. Nah, baik. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Dharma Sihombing sebelumnya. Mari kita siapkan waktu dan pikiran kita, dan saudara-saudara sangat terbuka untuk interaksi. Ya, kalau ada mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke beliau. Baik,
Dipersilakan Bapak Dharma Sihombing. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk perkenalannya yang sangat rileks dan santai. Dan saya ucapkan selamat Sabat buat saudara-saudaraku yang kekasih di Jemaat Cakung. Dan terima kasih untuk Pak Gembala, tentu juga dengan anggota majelis yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman mengenai penanganan COVID, yang terutama sekarang itu adalah yang lagi booming istilah untuk new normal. Nah, baik, pada siang Sabat ini saya coba membahas untuk mengenai new normal, karena kita lihat ini adalah merupakan suatu trending topik sekarang di dunia. Dan kalau kita lihat statistik data, dikatakan bahwa Indonesia nomor 1 statistiknya yang memberikan komen mengenai new normal, ya. Mereka yang memberikan komen-komen yang mengenai situasi psikologis yang stres mengenai new normal. 86.000 komen new normal dari Indonesia. Dan yang kedua adalah Amerika, dan jaraknya sungguh jauh banget. 11.000 pembahasan new normal di Amerika. Indonesia 86.000, ya. Nah, jadi hampir 7 kali lipat jaraknya. Dan dari Indonesia itu yang paling banyak adalah dari Jakarta, kemudian dari Bandung, kemudian dari Jogja. Nah, itu sebabnya saya ingin mencoba kenapa orang Indonesia banyak stres ketika dikatakan new normal. Sementara kami yang merawat di rumah sakit, kami tidak mengatakan lagi stres mengenai new normal ini. Ya, kami tidak stres, dan saya berharap saudara-saudara saya di Jemaat Cakung juga tidak mengalami stres sesudah kita mengenal lebih dekat profil daripada coronavirus ini. Baik, kita mulai pembahasan kita. Kenapa harus new normal? Ketika new normal dicanangkan waktu itu, bahkan dikatakan berdamailah katanya. Tetapi kita dari tenaga medis tidak pernah mengatakan berdamai untuk new normal, untuk coronavirus. Kenapa? Karena coronavirus itu bisa kita kontrol, ya. Dan firman Tuhan juga di dalam Kejadian dikatakan bahwa beranak cuculah, taklukkanlah dunia, katanya. Coronavirus itu makhluk paling kecil. Tuhan sudah memberikan kita wewenang dan mandat untuk bisa menaklukkannya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Dan kenapa harus new normal? Kita sudah lihat bahwa yang terjadi akibat daripada pandemik corona ini adalah sungguh global, ya. Dan kenapa harus new normal? Kita lihat bagaimana berantakannya ekonomi dibuat oleh coronavirus ini, atau yang disebut dengan COVID-19 ini. Dan dari pemerintah mengatakan new normal, ya. Kenapa? Tentu ada unsur ekonomi di dalam. Tetapi kami coba masuk dari unsur kesehatan. Apakah memang iya bisa new normal dengan COVID ini? Dan kami mengatakan harus, ya. Kenapa? Satu, sudah hampir 6 bulan puncak pandemi ini belum dicapai, ya. Puncak pandemi belum dicapai. Landai sebentar dan mulai lagi grafiknya naik. Itu yang terjadi di Indonesia. Nah, yang kemudian alasan berikutnya adalah telah terjadi mutasi virus yang ringan maupun yang berat yang dideteksi. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah telah dilakukan sequencing materi genetik virus. Maksudnya adalah Litbang pada tanggal 4 Mei telah memetakan virus yang ada di Jakarta, virus yang ada di Bandung, virus yang ada di Makassar, di Palembang, semuanya itu sudah dipetakan, ya, di sequencing. Jadi mereka sudah tahu ini virus ini seperti apa tipikal dan polanya di setiap daerah. Nah, itulah yang disebut dengan sequencing. Karena sudah tahu polanya, jadi kita sudah bisa mengantisipasinya. Dan ketika orang terpapar oleh virus dan mereka sudah tahu, oh ini virus dari mana?
dilihat. Kalau ini adalah dari Makassar, bisa ditahu. Berarti Anda melakukan perjalanan dari sana. Nah, semua data-data orang dalam pemantauan, pasien-pasien yang dirawat, yang konfirmasi positif, semua datanya ada di BIN. Ya, ketika ada pasien yang coronavirus itu, kita mengisi datanya itu langsung link dengan BIN. Jadi mereka tahu siapa dan di mana. Nah, mereka bisa pantau. Yang keempat, kenapa kita harus new normal? Sampai saat ini obatnya sangat sulit dan belum ada. Selama ini yang digunakan adalah hidroklorokin atau remdesivir, tetapi mulai dari 3 minggu lalu dikatakan berhenti semua obat-obat yang dikatakan obat untuk virus. Karena lebih banyak efek negatifnya daripada manfaatnya. Dan tidak ada bukti yang mengatakan bahwa obat ini bisa menyembuhkan virus corona. Di seluruh dunia sudah dihentikan ya oleh WHO. Yang kelima, vaksin belum bisa ditemukan. Kapan vaksin ditemukan? Kita nggak tahu. Bisa setahun, bisa 2 tahun lagi. Kalau sampai setahun, 2 tahun lagi tidak ditemukan, apakah kita akan berdiam di rumah terus? Tentu tidak mungkin. Kita harus beraktivitas karena kita perlu makan. Itulah sebabnya pemerintah mengatakan new normal harus dimulai. Kita tahu bahwa virus corona ini dimulai pada tanggal 17 November di Wuhan. Nah, tetapi disampaikan kepada PBB itu baru pada tanggal 31 Desember. WHO dari Cina itu melaporkan kasus pneumonia sebenarnya. Next slide, ternyata. Kasus pneumonia. Mereka lihat, kok banyak penyakit paru-paru yang sekarang ini. Dan mereka tidak tahu apa penyebabnya. Ya. Nah, sementara kalau di Indonesia itu baru mulai terdeteksi itu, terkonfirmasi itu pada tanggal 2 Maret. Nah, dan slide berikutnya, pada tanggal 7 Januari, Cina resmi mengatakan bahwa ini ada virus corona yang baru. Ya. Dan tanggal 30 Januari, WHO mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa ada virus yang baru dan dia penyebarannya cepat. Nah, tanggal 30 Januari. Nah, sekarang bagaimana kita lihat sudah berapa jumlah penderita corona yang ada di Indonesia? Hingga pada kemarin di Indonesia itu ada 28.818 yang telah terkonfirmasi virus corona. Dan di dunia itu sudah ada 6.500.000 yang terkena virus corona. Angka kematian secara global dunia dan angka kematian di Indonesia itu 5,9% secara total. Ya, secara total 5,9% saat ini. Yang sebelumnya adalah 7,4%. Angka kematian daripada virus corona ini adalah 7,4. Sekarang sudah turun. Kenapa? Karena orang sudah mulai melakukan protap PSBB. Dan terbukti PSBB adalah cara yang ampuh untuk menurunkan penyebaran daripada virus corona ini. Indonesia ada pada urutan 33 secara dunia jumlah kasus terbanyak. Nah, bagaimana dari jenis kelamin? Laki-laki lebih banyak terpapar corona daripada perempuan, ya, 54%, ya, kepada laki-laki. Rata-rata 54 sampai 59% itu adalah laki-laki daripada perempuan. Bagaimana dengan usia yang meninggal? Ya, boleh slide berikutnya, pemirsa. Nah, yang meninggal itu slide berikutnya. Kita lihat adalah yang paling tinggi itu adalah umur 60 tahun ke atas. Ya, lansia yang paling banyak meninggal. Dan yang paling banyak kedua adalah 46 sampai 59 tahun itu. Umur 46 sampai 59 tahun. Ini adalah terbanyak kedua. Kalau untuk anak-anak dilaporkan sangat sedikit. Ya, dilaporkan sangat sedikit kepada anak-anak yang terpapar. Nah, keluhan mereka. Dari semua yang terpapar ini, keluhan utamanya yang paling banyak adalah batuk, demam, ataupun dia ada riwayat demam, sesak nafas, pilek, lemas, sakit tenggorokan, mual, sakit kepala, kram otot, sakit perut, diare, menggigil, dan ada sekitar 2% yang tidak dilaporkan.
Nah, sekarang coba kita lihat, di dalam 20 tahun terakhir ini, ada beberapa penyakit menular yang saya catat, mulai daripada tahun 2002. Ya, slide berikutnya. Di situ ada SARS-CoV-1, ya. Jadi ini masih keturunan daripada coronavirus. Tahun 2002, angka kematian 9,5%. Ada flu burung, angka kematiannya 60%. Ada flu babi, 0,5%. Ada coronavirus lagi muncul pada tahun 2012. Setelah 10 tahun dari 2002, muncul lagi coronavirus yang marga yang sama, ya, dari keluarga yang sama. MERS namanya. Angka kematiannya jauh lebih tinggi daripada coronavirus saat ini, 37%. Ada Ebola, ada monkeypox, dan yang sekarang di tahun 2019 disebut COVID-19 atau COV2 atau coronavirus jenis kedua, karena berbeda dari coronavirus yang pertama. Nah, slide berikutnya. Inilah dia bentuk coronavirus itu. Ini jenis virus disebut dengan virus RNA, yang artinya adalah dia bersel tunggal, ya. Bentuknya bulat dan ada, kita bayangkan aja rambutan, ya. Rambutan atau sejenis apalah yang ada tentakel atau bulu-bulunya. Dan dia memiliki mahkota yang tujuannya adalah untuk dia tempat menempel pada sel-sel kita. Nah, dan corona ini dia menyebabkan penyakit mulai dari ringan, sedang, berat, sampai pada kematian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada dua jenis virus corona yang sudah kita lewati pada tahun 2002 dan 2012, yaitu SARS dan MERS. Kita berhasil melaluinya, ya. Dan virus corona yang baru ini agak berbeda dari virus corona yang pertama ini, ya. Nah, kita lihat gambar slide berikutnya. Kira-kira seperti inilah virus corona bila dilihat pakai nano mikroskop, ya, struktur daripada virus ini. Nah, bagaimana caranya masuk ke tubuh? Ini adalah satu hal yang paling penting buat saudara-saudaraku yang perlu kita ketahui. Ini adalah yang paling penting. Inti daripada pelajaran kita itu adalah di sini. Coronavirus ini bagaimana masuk ke dalam tubuh? Kalau kita lihat tadi gambar virus corona, nah, boleh kita lihat slide yang berikutnya yang lebih kecil, ya, yang diperbesar. Bisa slide berikutnya, pendeta? Nah, kita lihat virus corona ini. Tadi dia ada bulu-bulu atau tangkainya, ya. Dan ketika virus corona ini yang ada bulu-bulu atau tentakelnya itu masuk melalui mukosa itu bisa melalui kelopak mata, bisa melalui mulut, atau melalui saluran nafas. Dia nempel di saluran, ya, bulu-bulu tadi nempel di saluran, dan kita punya sel, setelah dia nempel, maka dia akan ditangkap. Kita bayangkan dia jari kita, dia akan ditangkap, nempel. Ketika dia nempel, ada pintunya yang disebut dengan ACE2 protein, ya. Ada pintunya. Saya ulangi lagi karena ini intinya. Virus corona di dalam tubuh kita ada reseptor. Reseptor itu kita bayangkan tangan. Tangan yang menangkap virus corona ini tempat nempel. Ini adalah disebut reseptor. Reseptor ini ada di seluruh tubuh kita. Ketika virus ini sudah nempel di reseptor, maka pintunya akan dibuka, yaitu pintu ACE2. Ketika pintu ACE2 ini terbuka, maka virus ini masuk ke dalam sel. Kemudian apa yang dilakukan? Maka dia akan mereplikasi, ya. Dia akan bereplikasi. Maksudnya adalah dia akan membelah diri. Slide berikutnya. Dia akan membelah diri, ya. Setelah membelah diri, dia akan menyebabkan reaksi daripada imunologi di dalam tubuh. Setelah imunologi, maka kita akan mengalami suatu gejala penyakit seperti yang tadi, batuk, demam, dan itu. Nah, itulah slide berikutnya. Itulah yang terjadi. Nah, reseptor-reseptor tadi dia banyak ditemukan di jantung, di saluran pencernaan, di paru-paru. Nah, disinilah tempat dia yang paling banyak. Di saluran pencernaan juga ada. Nah, kemudian slide berikutnya, pintu masuknya, ya. Yang penting kedua, yang tadi cara dia menginfeksi. Yang kedua, pintu masuknya. Mari kita ingat, hanya 3. Mata, hidung, dan mulut. Ini saja yang perlu kita jaga.
mata, hidung, mulut. Bila mana kita bisa menjaga pintu masuknya ini, Tuhan akan memberkati kita melalui pola hidup yang kita lakukan, ya, dengan cuci tangan dan menggunakan masker dan kekebalan yang telah Tuhan berikan. Itulah yang akan melindungi kita. Jaga pintu masuknya, mata, hidung, mulut. Ini yang paling penting. Nah, yang banyak perdebatan itu di dalam masyarakat dikatakan adalah ini airborne atau droplet. Saya jelaskan sedikit. Droplet ini adalah air liur, ingus, atau cipratan ludah, atau apapun itu saat batuk, saat bicara, saat bersin, atau saat kontak erat. Artinya adalah kita berada dengan orang yang kena corona itu kurang dari 2 meter. Itu disebut dengan kontak erat. Nah, jadi dia bukan dengan seperti dikatakan lewat airborne, dia bisa melayang-layang di udara, nanti dia bisa pindah ke sana, tidak. Ketika dia keluar dari saluran nafas orang yang terinfeksi, dia berbicara atau batuk, maka dia akan jatuh ke bawah. Kita lihat slide berikutnya. Ketika orang batuk, ya, ketika orang bersin, maka dia akan loncat ke depan. Orang yang bersin tidak menggunakan masker, ya, tidak menggunakan masker, maka dia akan lompat ke depan itu sampai sejauh 1,8 meter jaraknya. Dan dia akan jatuh ke bawah. Bisa jatuh ke meja, bisa jatuh ke permukaan saja. Dia tidak akan melayang di udara. Dia tidak akan melayang di udara. Jadi tidak perlu takut. Ya, tidak perlu terlalu takut. Karena dia tidak melayang di udara atau tidak melalui airborne. Nah, kita lihat slide berikutnya. Ketika orang batuk, dia bisa kena ke meja, kena ke lantai, terus tangan kita menyentuh. Ketika tangan kita menyentuh, kita usap mata, atau orang yang suka alergi sentuh-sentuh hidung. Nah, atau orang yang suka pegang-pegang mulut atau congkel-congkel sesuatu di gigi. Nah, dari situlah virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ingat, pintu masuknya hanya 3. Ya, mata, hidung, dan mulut. Nah, gejala kliniknya tadi saya sudah sampaikan, kita lewatkan slide ini. Nah, dikatakan, waktu penyembuhan daripada virus corona ini rata-rata 2 minggu sampai 6 minggu. Ya, untuk yang kasus ringan 2 minggu, kasus yang berat 3 sampai 6 minggu. Apa saja yang memperberat? Pasien yang lansia, ini yang beresiko, ini juga akan memperberat penyembuhan. Gagal ginjal, diabetes, HIV, lupus, kanker, penyakit paru, penggunaan obat-obat steroid, obat-obat anti alergi, terus pasien yang hipertensi, dan juga adalah perlakuan khusus untuk anak-anak. Karena anak-anak sampai umur 12 tahun sistem imunologinya belum sempurna. Nah, bagaimana tubuh merespon bila mana ada virus yang masuk? Ada 4 cara tubuh merespon. Yang satu, dia akan mempertahankan tubuh daripada virus atau agen-agen pembentuk infeksi tadi. Yang kedua, tubuh kita akan melindungi, ya, dari faktor-faktor yang bisa alergi. Contohnya orang yang suka alergi bulu kucing, atau dari serbuk bunga, atau dari udara atau AC. Nah, tubuh kita memiliki perlindungan untuk itu. Yang ketiga, dengan cara menyingkirkan. Ketika ada sel-sel yang rusak, maka tubuh kita akan menyingkirkan sel-sel yang mati, yang rusak tadi. Contohnya kalau kita ada bisul atau apa, maka tubuh kita akan keluarkan itu, ya, akan keluarkan itu penyebab-penyebab cedera, jaringan-jaringan yang cedera. Dan yang keempat adalah mengenali. Nah, ini yang penting. Yang keempat ini, tubuh kita ini bisa mengenal sel-sel, ya, bisa mengenal sel-sel perusak, dan tubuh kita akan hancurkan, termasuk sel-sel kanker di dalamnya. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya ada 2, spesifik dan spesifik adaptif. Nah, spesifik, yang non spesifik ini maksudnya adalah pertahanan alamiah. Kulit kita, ketika virus nempel di kulit, maka air keringat yang keluar dari dalam kulit kita itu juga akan membunuh apa? Virus-virus, ya, virus-virus corona, bakteri. Itulah fungsi daripada keringat dan kulit kita. Terus air mata juga fungsinya adalah untuk membunuh, termasuk cairan lambung itu juga untuk membunuh kuman-kuman. Rambut itu juga termasuk pertahanan yang tidak spesifik.
Kemudian pertahanan yang spesifik, yaitu melalui dengan proses menghancurkan sel-sel yang tadi yang telah masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, ketika ini sudah dihancurkan, maka tubuh kita juga akan membuat suatu adaptasi kekebalan tubuh, yaitu melalui menghasilkan limfosit B dan limfosit T. Inilah yang akan membunuh kuman-kuman dan sel-sel kanker tadi. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tentu Tuhan Allah, slide berikutnya, mengatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepada kita melalui nabinya bagaimana kita untuk bisa mengalahkan virus itu. Karena WHO, Harian Republika, Detik.com, gugus tugas COVID, semua mengatakan bahwa tidak ada obat yang untuk COVID, coronavirus. Salah satu cara hanyalah melalui meningkatkan kekebalan tubuh. Melalui nabinya Ellen G. White telah mengatakan bahwa ada 10 hukum kesehatan. Kalau rumah sakit Advent yang disingkat dengan pola hidup sehat, yang tentu kita juga dulu sudah pernah mendengarkan New Start dan Celebration, yaitu hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, minum air yang cukup, tentu Tuhan yang terutama. Nah, itulah yang Alkitab katakan bagaimana kita untuk meningkatkan tubuh kita biar bisa melawan virus corona tadi. Nah, sekarang mari kita kepada pola new normal ya, di dalam 5 menit terakhir ini. Slide berikutnya dikatakan bahwa Profesor Ernst Bromage, ya, profesor biologi dari Dortmund mengatakan bahwa bagaimana orang bisa tertular daripada virus itu adalah setelah dia memiliki ribuan jumlah di dalam tubuh kita, baru kita bisa merasakan gejala, ya. Nah, ribuan. Nah, bagaimana dia? Kita tahu bahwa dalam hitungan detik virus ini juga akan mereplikasi dirinya dengan cepat. Nah, slide berikutnya. Nah, penyebaran yang umum daripada kejadian infeksi ini adalah kita lihat setelah diteliti 75.000 kasus oleh PBB ditemukan itu adalah bahwa penyebaran yang umum virus corona ini didapatkan di dalam ruangan atau indoor. Jarak yang dekat, yaitu kurang dari 2 meter dengan orang. Kemudian banyak bicara, bisa bernyanyi, berteriak, karena itu adalah dari droplet atau air liur ya, yang keluar. Nah, dan dengan demikian kita bisa melihat sumber utama infeksinya di mana saja. Maka dia ditemukan paling banyak di tempat kerja, di transportasi umum, di perkumpulan-perkumpulan, di restoran. Kalau tempat belanja itu ditemukan hanya sedikit. Dan di outdoor, di luar ruangan itu, bahkan dilaporkan hanya 1 kasus yang terjadi di luar ruangan. Nah, ini adalah bagaimana penyebaran yang umum daripada virus corona ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui ya bagaimana cara masuknya dan bagaimana penyebarannya, nah, maka pencegahan yang paling tepat di saat new normal di dalam slide berikut ini adalah yang pertama, lindungi diri sendiri dan orang lain. Ya, yang pertama, mari kita lindungi diri kita dan orang lain. Cara yang terbaik adalah mencegah. Cara terbaik mencegah adalah mari kita menghindari terpapar dari virus corona. Pertahankan jarak sosial yang baik, yaitu kurang dari 2 meter. Tentu apa yang akan kita lakukan di dalam new normal ini? Slide berikutnya saya tampilkan. Kita yang pertama adalah gunakan masker. Kenapa? Masker kain saja cukup. Masker kain cukup karena dia bisa menyaring 75%, ya. 75%. Nah, bila semua pakai masker dan semua orang yang batuk sudah tertahan masker, atau ketika batuk kita taruh tangan kita atau kita tutup pakai tangan kita dengan sapu tangan atau dengan lengan baju paling dalam. Ketika itu kita lakukan, maka yang keluar itu hanya sangat sedikit. Dan bila kita juga menggunakan masker, maka bisa besar kemungkinannya kita tidak akan
terhirup itu droplet, ya. Tidak terhirup itu droplet. Dan jika kita juga sudah menjaga jarak 2 meter, maka kita tidak akan terpapar dari virus corona tersebut. Nah, ini adalah hasil penelitian, ya, WHO dan Indonesia juga. Nah, jadi gunakan masker. Masker apa? Masker kain cukup. Masker bedah, dia bisa menangkal 80%. Ini digunakan di rumah sakit, ya. Dan ada satu lagi masker N95. Ini digunakan adalah di ruang yang menangani pasien kasus COVID, ya. Jadi kalau hanya untuk beraktivitas sehari-hari, cukup gunakan masker kain. Nah, kemudian kita lihat bagaimana orang sangat stres dengan sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Sebentar lagi anak-anak akan sekolah. Sebentar lagi kita akan bekerja. Dengan mengetahui tadi pintu masuknya hanya ada 3, dan bagaimana cara pencegahannya, maka tentu kita tidak akan khawatir lagi. Tentu. Karena tadi dia bisa nyampe di meja, nyampe di gagang kunci, di gagang pintu, maka kita harus selalu mencuci tangan kita dengan sabun. Sabun apa saja. Tidak perlu harus yang berbasis alkohol atau apa segala macam. Sabun apa saja. 20 detik sampai 60 detik sampai 1 menit. Kalau hand rub, hand sanitizer cukup 20 detik. Kalau cuci tangan 60 detik atau 1 menit. Kita harus setiap menyentuh sesuatu yang kotor, cuci tangan. Sebelum makan, cuci tangan. Pegang ini, cuci tangan atau gunakan hand sanitizer, ya. Maka kita akan terhindar daripada paparan virus corona. Puji Tuhan, kami di rumah sakit yang setiap hari melayani, belum satu pun karyawan rumah sakit yang terpapar virus corona. Inilah bukti bahwa kita bisa hidup normal dengan virus corona tanpa stres. Karena kami sudah buktikan. Jadi jemaat Cakung juga bisa. Tidak akan stres ketika ada new normal. Boleh beraktivitas, silahkan beraktivitas. Tapi jangan lupa gunakan masker dan cuci tangan lebih sering. Hindari kontak dengan orang, yaitu jarak minimal 2 meter. Nah, inilah kunci kita untuk berada di dalam new normal. Ini adalah paparannya. Mungkin habis ini mungkin ada yang ingin bertanya dan kita bisa mengupas lebih dalam lagi ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Saya mau bertanya, Pak. Baik, sehubungan dengan bagaimana soal COVID ini, supaya ada kejelasan dan supaya barangkali setidaknya boleh mematahkan kesimpang siuran yang ada, termasuk yang saya dengar. Nah, secara medis, saya mau bertanya, kalau tadi Bapak bilang bahwa kita setiap saat perlu atau lebih sering bahkan untuk cuci tangan. Nah, cuci tangan, apakah pegang-pegang barang, pegang-pegang permukaan benda. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah itu berlaku setiap kita memegang benda-benda ataupun barang yang ada di rumah kita? Atau hanya yang dari luar? Setelah kita datang dari luar masuk ke rumah. Misalnya kita dari Indomaret, beli beras, beli telur, nah beli tepung, gas, itu berlaku nggak? Maksud saya berlaku nggak hanya dari walaupun kita hanya pegang barang-barang yang di rumah, atau kalau di rumah tidak harus sesering itu. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah di saat cuci tangan itu apa memang harus 20 detik minimal? Nah, kalau kayak kami lah contohnya, di rumah kami nggak ada Pak hand sanitizer. Ya, apalagi kalau kayak saya ya sudahlah koboi, cincai saja. Cuci tangan pakai sabun, barangkali nggak lebih dari boro-boro 20 detik. Pokoknya bersihkan begini, sama ujung kuku, udah selesai. Nggak nyampe 20 detik lah. Dan memang sih di air yang mengalir. Nah, menurut Bapak secara medis,
dan mengacu kepada pengalaman ataupun saintifik yang modern sekarang, bagaimana kira-kira? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Pendeta. Apakah kita harus cuci tangan setiap saat? Oke, baik. Perlu kita ketahui berapa lama virus ini bisa bertahan di luar, di permukaan. Nah, virus ini adalah karena dia yang tipe RNA, dia tidak bisa hidup tanpa ada sel untuk menumpang hidup. Ya, nah kalau dia di permukaan yang licin, ya seperti kaca, lantai, dia bisa hidup dalam waktu 72 jam. Nah, di permukaan kasar seperti kayu, meja, atau apa, dia bisa hidup 4 sampai 12 jam. Nah, baik, apakah kita perlu cuci tangan setiap saat, setiap menyentuh ini? Ya, bisa kita lihat bahwa apakah kita ini termasuk orang yang faktor resiko atau sudah terpapar dengan virus corona? Oke. Jika di rumah kita tidak, untuk memastikan lebih awal, bisa kita lap dulu peralatan-peralatan di rumah kita itu dengan desinfektan atau dengan sabun, ya. Kita sabun itu kita encerkan, kita lap permukaan-permukaan meja, piano atau apa itu bisa kita lap dari awal. Nah, kalau kita tidak ada yang terpapar virus, kalau hanya di rumah saja tidak perlu harus cuci tangan sebanyak itu. Tetapi kita pergi belanja, ya, kita pulang ke rumah, sebelum menyentuh yang lain cuci tangan, ya, sebelum menyentuh yang lain cuci tangan. Kenapa harus 20 detik? Virus corona mati di dalam deterjen setelah kena 20 detik, ya. Kalau belum 20 detik virusnya belum mati, itu penelitiannya. Itu sebabnya harus minimal 20 detik. Jadi ketika kita cuci tangan, kenapa harus 40 sampai 60 detik? Kita harapkan sabun itu sudah berada di tangan kita 20 detik. Kalau 20 detik dengan cuci tangan dengan dibilas air, tentu tangan kita terpapar daripada sabun atau deterjen itu paling hanya sekitar 5 detik atau 10 detik. Sehingga virus itu belum mati. Ya. Nah, kalau dia hand sanitizer yang berbasis alkohol, dia lebih cepat membunuh. Makanya ketika kita kasih hand sanitizer, kita gosok-gosok, dalam 20 detik dia sudah mati. Tetapi kalau dengan cuci tangan, minimal 20 detik dia harus kena deterjen baru mati. Itu sebabnya 40 detik sampai 60 detik atau 1 menit untuk cuci tangan dan dibilas di air yang mengalir. Karena virus corona mati dalam sabun apa saja dalam waktu 20 detik. Nah, terus seberapa sering kita cuci tangan? Ketika kita memegang yang kita curigai bisa terpapar, bisa penyebaran kontak atau transmisi virus corona, disitulah kita cuci tangan. Ketika kita menyentuh, kalau kita belanja ke pasar, tentu kita tidak bisa bawa air, bawa hand sanitizer. Habis kita pilih-pilih telur atau apa, kan itu sudah dipegang-pegang orang. Jeruk lemon sudah dipegang-pegang orang. Bisa saja virus itu ada di sana. Ketika kita menyentuh, habis itu cuci tangan. Cuci tangan, cuci tangan. Barang-barang yang bisa dicuci di rumah, kita cuci. Cuci pakai sabun cuci piring, ada sabun untuk buah atau apa. Direndam pakai itu, hanya 20 detik, dia sudah mati. Jadi seberapa sering kita cuci tangan, tentu seberapa sering kita kontak dengan kecurigaan bisa transmisi daripada virus corona. Nah, kira-kira itu jawabnya, Pak Pendeta. Berarti Pak, termasuk dengan sabun deterjen juga dong? Deterjen, justru Ya. daya bunuh deterjen lebih tinggi. Karena deterjen itu dia mengandung klorin, ya, mengandung klorin atau pemutih pembersih chloride itu, dan bahkan klorin itu yang dipakai untuk desinfektan di rumah sakit itu adalah berbasis klorin, ya, berbasis klorin. Oh gitu. Deterjen itu paling bagus untuk membunuh virus corona. Tetapi sabun apa saja sudah dibuktikan adalah efektif untuk membunuh corona. Sabun apa saja, tidak ada harus sabun ini, sabun itu. Kalau di rumah sakit kita ada ketentuan karena bukan hanya virus corona yang ada, jadi kalau di rumah sakit kita memiliki ketentuan harus yang berbasis klorin. Berarti gini Pak, berarti waktu kita cuci tangan itu, maka
sabun harus lengket 20 detik ya, bukan dengan berikut airnya ya. Sabun harus ada di tangan selama proses itu minimal 20 detik, baru kemudian dibilas dengan air, begitu ya? Halo? Halo? Bisa ya, halo? Ya. Halo? Halo Pak Pendeta, saya bisa dengar. Ya, artinya berarti sabun itu harus ada di telapak tangan kita selama 20 detik minimal, baru kemudian dibilas dengan air. Artinya Ya. berarti jangan langsung dibilas dengan air ya? Ya, baru dibilas dengan air mengalir. Oh, Nah, oke. cuci tangan itu Pak bukan asal cuci tangan. Jadi boleh di download cuci tangan yang benar itu ada 6 langkah cuci tangan ya. Yang pertama kita akan setelah kita kasih sabun, kita gosok telapak tangan, terus punggung jari kiri dan kanan, sela-sela jari, terus buku-buku jari, terus jempol ya, dan ujung-ujung jari. Nah, baru kita bilas. Itu 1 menit. Nah, Padahal kami Pak nggak ada 20 detik. Pokoknya nah, asal ada sabun, selesai, makan, pegang sana, hanya pegang begini. sini, Pak. Nah, itu adalah bukan cuci tangan yang benar. Cuci tangan yang benar adalah kita kasih sabun, gosok masing-masing 4 kali, baru punggung jari bergantian, baru sela-sela jari, baru buku-buku jari, dia ketemu ya, ketemu digosok-gosok, baru jempol, baru ujungnya, ujung jari ya, kuku supaya kukunya bersih, baru bilas. Nah, itu 1 menit. Nah, itu akan bahkan lebih dari 1 menit ketika kita cuci tangan. Nah, begitulah cara cuci tangan yang benar. Ya, Pak Pendeta. Nah, kalau begitu Pak, kalau memang ya kami kan terus terang aja, kami baru tahu sekarang seperti itu mekanismenya. Nah, kalau dengan bentuk penularan seperti ini, lalu dilengkapi lagi dengan cara kami yang tidak sesuai dengan SOP, berarti besar kemungkinan kami sudah tertular dong Pak ya? Nah, Karena kami sudah ya gimana Pak? Kalau kita tidak ada kontak dengan virus corona, ya kita tidak akan tertular, Pak Pendeta. Kita tertular bila mana kita sudah kontak. Iya, bila kita kontak dengan virus corona, kontak dengan virusnya. Kalau tidak ada kontak, ya kita tidak akan tertular. Kenapa kita harus rajin cuci tangan? Untuk menghindari, ya. Siapa tahu kita tersentuh daripada virus corona tadi, makanya kita lakukan cuci tangan. Ya, karena kenapa cuci tangan? Itu tadi, karena kita cenderung menggosok mata, sentuh hidung, sentuh mulut. Nah, kalau virus corona hanya ada di tangan dan dia tidak menyentuh area pintu masuk tadi, dia tidak akan menginfeksi. Ya. Kita tidak akan tertular kecuali di tangan kita tadi itu ada luka dan virus coronanya ada di luka. Maka di situ ada reseptor. Dia bisa masuk, dia bisa ditangkap oleh reseptor, dan pintu reseptornya akan membuka masuk ke dalam. Nah, kalau hanya di tangan saja, virus corona ini tidak akan menginfeksi. Nah, karena dia bisa menginfeksi kita, karena dia bisa masuk lewat mata, mulut, dan hidung. Nah, dari mata, hidung, dan mulut. Nah, itu pintu masuknya Pak Pendeta. Ya, baik. Anggota jemaat sekalian. Pak. Pak Dharma, ya. Ini ada Ivon join. Masih ingat Ivon? Oh ya, selamat bergabung. Ivon Lau. Iya betul. Karena Ivon juga ada menangani COVID di Manado. Barangkali bisa kasih keterangan tambahan. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya. Apakah ada cara yang khusus bagi seorang
penderita autoimun dalam menghadapi virus corona ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah seorang penderita autoimun jika melakukan rapid test maka hasilnya reaktif? Terima kasih Pak Sihombing, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Bagaimana dengan pasien-pasien yang autoimun dengan virus corona? Baik, yang autoimun ini adalah salah satu komorbid, ya. Ini adalah salah satu komorbid daripada komorbid ini maksudnya adalah faktor risiko yang berat untuk penyembuhannya, ya. Faktor risiko yang memperberat. Jadi ketika pasien dengan autoimun terpapar dengan corona, maka ini sangat sulit, ya, akan sulit diobati, ya, akan sulit diobati. Nah, itu sebabnya adalah yang paling utama dilakukan kepada yang autoimun adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita jangan sampai terpapar. Ya. Jika kita ada gangguan autoimun, maka kita tidak akan diizinkan untuk bekerja. Hindari perkumpulan, ya. PSBB ketat, harus lebih ketat. Gunakan masker. Untuk yang faktor berisiko, maka ada tambahannya, maka harus menggunakan face shield, ya. Untuk yang berisiko, kegiatan sehari-hari harus menggunakan face shield. Nah, itu protapnya untuk yang autoimun. Nah, bagaimana jika dia dilakukan rapid? Bagaimana jika dilakukan rapid? Nah, pasien dengan autoimun ketika ada virus dari luar, ya, dia tidak bisa memberikan respon, ya. Dia tidak bisa, ada yang tidak bisa memberikan respon atau dia ada yang hypersensitivitasnya tinggi. Nah, rapid test, nah jika tubuh kita memberikan respon, ya, tergantung karena autoimun ini juga ada derajatnya juga. Ketika tubuh kita tidak memberikan, karena kita gangguan imun, tubuh kita tidak memberikan respon terhadap, ya, terhadap virus ini, maka ketika dilakukan pemeriksaan rapid, ya, tidak ditemukan, maka tidak ditemukan positif, ya, atau negatif, rapidnya negatif. Tetapi gejalanya bisa saja ada. Itu sebabnya untuk yang hal seperti ini, yang dilakukan adalah swab test. Untuk yang autoimun, dilakukan rapid, hasilnya akan negatif. Ketika di swab, bila memang ada virus corona di sana terinfeksi, maka hasil swabnya akan positif. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa gangguan autoimun ini, dia tidak memberikan reaksi terhadap tubuhnya, tidak bisa memberikan reaksi atau perlawanan terhadap virus corona. Antibodi, antigennya tidak muncul. Sementara rapid test ini adalah dia membaca antibodi dan antigennya, IgG dan IgM corona yang dilihat. Untuk yang autoimun, dia tidak muncul. Jadi ketika di rapid, dia hasilnya negatif. Tetapi ketika di swab, kalau memang terinfeksi, dia bisa positif. Dan ini sungguh susah untuk menyembuhkannya. Karena sampai sekarang, untuk penyembuhan daripada corona itu adalah hanya kekebalan daripada tubuh kita sendiri. Nah, itu pendapat saya untuk saudari yang bertanya. Baik, terima kasih Pak Sihombing. Saya mau bertanya, boleh? Silakan, Ibu. Pertanyaan saya sih gini, sederhana, cuman seperti seakan-akan menurut saya konyol, tapi apakah saya yang berpikiran konyol atau enggak ya? Ini tentang sinar matahari. Kalau kan sempat, bukan sempat sih, dan kami pun sempat menjalankannya ya. Katanya virus ini akan mati di suhu atau sinar matahari yang panas. Nah, jadi sehingga kita tuh sempat misalnya belanja dari luar, itu semua dijemur dulu sebelum dibawa ke dalam rumah. Nah, atau apapun yang kita bawa atau yang kita belikan dari luar, itu dijemur dulu.
itu sebenarnya hoax atau fakta ya. Misalnya barang-barang yang kita bawa dari luar itu dengan kita jemur di matahari akan mati virus itu. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya. Lalu yang kedua, masalah penyebaran virus ini, seperti yang kita sudah ketahui, mungkin Bapak Ketua Conference, Bapak Marbun, mungkin bagian pasien dari Pak Dharma juga ya, karena sudah masuk ke RSA kemarin. Istrinya itu, Ibu Marbun itu, dia kesaksian waktu itu di kami waktu Shepherdess. Nah, begini, dengan Pak Marbun ini kan bisa kita bilang dia sudah positif ya, dia terkena. Sementara Ibu Marbun adalah seorang ya pasti yang mendampingi dia. Maksud saya begini, kalau dengan melihat mencemarnya dari virus ini, apakah memang karena imunnya Ibu Marbun yang begitu kuat sehingga dia tidak terkena, atau memang maksud saya seperti begini, kadang-kadang kalau kita lihat itu yang seperti pendeta tadi bilang, kita kan kayak saya masih ke pasar, saya masih ke Indomaret, yang katanya sampai gagang-gagang pintu pun kalau bisa kita nggak pegang gitu kan. Nah tapi ya itu kita masih kita lakukan, atau kadang-kadang spontan, kadang mata kita gatal, kadang saya sering misalnya pas sudah bersentuhan dengan udara luar, misalnya dari luar, pas mata gatal itu saya kucek. Sering saya merasa, ini saya kena virus deh, saya kena virus. Suka jadi ada trauma seperti itu. Nah, jadi maksud saya gini, kalau dengan sudah kayak gitu, apakah bukan gimana ya? Karena imun kita kah, atau misalnya karena saya selalu merasa sama pendeta begini, pasti kita udah kena COVID nih, kalau udah seperti ini caranya. Cara penularannya seperti ini, pasti kita kena COVID. Nah, sering kami beranggapan seperti itu. Nah, karena melihat cara penularannya seperti itu gitu loh. Nah, jadi apakah memang karena imun kita, atau memang sebenarnya sejauh itukah cara penularannya gitu loh. Melihat itu tadi yang saya bilang, seperti Ibu Marbun sendiri yang sudah dia mendampingi Pak Marbun selama di rumah sakit, dia dampingi. Kenapa bisa begitu kuat? Itu karena imunnya atau apa? Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Saya jawab yang pertama dulu mengenai sinar matahari. Sinar matahari, virus corona dijemur di luar, dia tidak mati karena panasnya sinar matahari. Tetapi sinar matahari itu bisa membunuh COVID. Apanya yang membunuh? Oke. Ketika sinar matahari keluar pada pagi hari, maka ada sinar UV namanya. Ada UVA, UVB, UVC, ya. Nah, sinar UV ya yang ada di sinar matahari ini, ketika virus corona ini kena, dalam waktu 30 menit terpapar dengan sinar UV, maka virus ini akan mati. Jadi yang membuat mati adalah sinar UV-nya. Sebagai pengalaman, ketika di rumah sakit, ketika awal daripada pandemi corona ini, kesulitan masker, kesulitan alat pelindung diri. Kami menggunakan masker N95 karena harganya cukup mahal, dan rekomendasinya bisa digunakan selama 4 hari. Masker N95 ini kami gunakan selama 4 hari dengan catatan dia disimpan di dalam bungkus kertas, yang karton yang ada bolong-bolongnya biar udara bisa masuk. Yang kedua, dijemur di bawah sinar matahari selama 30 menit. Ya, tempat-tempat tidur pasien yang corona juga kita jemur dalam waktu 30 menit. Yang membunuh virus corona itu adalah sinar UV-nya. Itu sebabnya ada alat sterilisasi pakai sinar UV. Nah, biasanya kita pakai di rumah sakit mensterilisasi ruangan, kita pakai sinar UV. Dalam waktu 30 menit, kuman-kuman akan mati karena sinar UV-nya, bukan karena panasnya sinar matahari. Nah, virus corona akan mati di dalam
suhu 75 sampai 85 derajat Celcius selama 5 menit. Kalau dari segi panas, dia harus sampai 85 pemanasannya selama 5 menit sampai 20 menit untuk membunuh virus corona. Tetapi virus corona bisa mati karena sinar UV selama 30 menit. Jadi betul kalau kita belanja dari pasar, kalau ibu mau jemur dagang yang dibeli mau dijemur di bawah sinar UV, jemurlah 30 menit. Ya. Yang kena sinar matahari itu selama 30 menit, virus coronanya akan mati. Tapi nanti sayurnya jadi layu, Bu. Jadi nggak enak lagi dimakan. Bayamnya jadi layu. Bayamnya jadi layu. Jadi cukup cuci tangan, cuci sabunnya, jadi masih lebih aktif cuci di dalam sabun selama 20 detik kalau sayur-sayuran daripada dijemur di luar. Nah, dan nanti juga dia dimasak. Airnya mendidih kan virus coronanya mati. Ya. Nah, tetapi yang membunuh dia adalah bukan panasnya sinar matahari, tapi UV yang ada di sinar matahari itulah yang membunuh virus coronanya. Nah, pertanyaan yang kedua, saya tidak membahas mengenai Pak Marbun karena etika kami di rumah sakit tidak akan membicarakan pasien. Tetapi bagaimana seorang yang terpapar dengan virus corona tetapi tidak menimbulkan gejala atau gejala ringan? Itulah yang disebut dengan orang tanpa gejala. Ya, OTG. Orang tanpa gejala. Bisa menularkan? Bisa. Bisa menularkan karena virus corona ada pada orang tersebut. Nah, inilah yang kita khawatirkan, yang orang tanpa gejala ini yang ada di mana-mana. Orang tanpa gejala ini yang ada di mana-mana, yang imunnya kuat, ya, yang imunnya terbentuk sehingga dia tidak terpapar dengan keluhan-keluhan virus corona tadi. Tetapi ketika dia batuk, dia tidak pakai masker, dia batuk, air liurnya muncrat, kena ke kita, kehirup sama kita, maka kita akan terpapar. Nah, orang-orang yang terpapar, yang tidak menimbulkan gejala, itulah yang disebut dengan orang tanpa gejala, OTG. Ya, kan banyak, di Indonesia banyak OTG. Nah, terus bagaimana? Ya, tentu karena imunnya kuat, makanya dia tidak menimbulkan gejala. Nah, sampai saat ini tidak ada obat, hanya sistem kekebalan tubuh kita sendirilah yang untuk mengalahkan corona. Obat-obat yang digunakan seperti obat-obat yang Pak Marbun makan selama dirawat di rumah sakit Advent, mulai dari 3 minggu yang lalu, WHO dan Indonesia sudah berhentikan karena tidak ada manfaatnya untuk kesembuhan corona. Nah, terus bagaimana dengan kita yang tanpa sengaja mengucek-ucek mata kita? Nah, kita jadi parno istilahnya. Inilah yang terjadi di Indonesia. Terlalu banyak baca WhatsApp, ya, yang belum tentu kebenarannya adalah betul. Inilah yang membuat stres orang-orang di Indonesia. Bila kita mengucek mata kita, ya, bila kita kucek mata kita curiga apakah kita kena virus corona atau tidak. Tidak perlu khawatir. Tingkatkan sistem imun kita, ya. Tetap rajin cuci tangan, jaga jarak dengan keluarga. Isolasi diri mandiri selama 2 minggu. Maksudnya adalah ketika ibu ada di rumah, hindari kontak erat, ya, dengan keluarga yang lain di rumah. Bila ibu merasa ada gejala-gejala yang tadi, itulah yang perlu dilakukan. Nah, kira-kira itu jawabnya, Bu. Kecuali masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan, Pak. Mari, Ibu silakan. Ya, dipaparkan bahwa pakai masker, pakai cuci tangan pasti terhindar. Tapi kalau kita lihat yang dokter, yang perawat yang kena ini, ada nggak yang sudah melakukan penelitian apa yang menyebabkan mereka kena? Harusnya kan mereka lebih cuci tangan, sudah lebih paham, lebih tahu. Kalau kita lihat pakai APD yang lengkap, tapi mereka terpapar. Apa itu penyebabnya kira-kira ya? Baik, ini adalah data di rumah sakit, ya, data di rumah sakit yang memang tidak dipublikasikan, tetapi sudah diteliti oleh PPI, ya, PPI. Nah, petugas kesehatan tertular itu dari mana? 1, petugasnya tidak disiplin, bukan karena dia tidak menggunakan, dia tidak disiplin dengan protokol kesehatan. Nah, di mana tidak disiplinnya, ya? Setelah diteliti, kuman coronavirus itu paling banyak ditemukan di ruang ganti. Ya.
virus corona itu paling banyak ditemukan di ruang ganti. Nah, ketika melepaskan alat pelindung diri, dia tidak sesuai dengan SOP-nya menggunakan yang baju hazmat yang tadi itu. Nah, ketika orang itu tidak patuh, nah itulah yang terpapar daripada virus corona tadi. Petugas-petugas kesehatan yang sudah menggunakan APD lengkap tapi masih bisa terpapar. Masalahnya adalah karena dia tidak patuh kepada protokol penggunaan dan cara pelepasan APD, dan banyak transmisi daripada corona itu ditemukan di ruang ganti. Nah, terus kalau kita lihat banyak perawat juga yang terpapar, dan mereka yang terpapar itu bukan yang menangani di ruang isolasi. Yang paling banyak itu adalah bukan karena mereka melayani pasien COVID di ruang isolasi, tetapi ketika mereka melayani pasien-pasien di luar atau bertemu dengan keluarga pasien yang dengan orang tanpa gejala tadi, petugas kesehatannya karena dia tidak di ruang isolasi, jadi dia tidak mengenakan masker, tidak patuh pada cuci tangan, sehingga perawat tersebut atau petugas kesehatan tersebut bisa terpapar. Nah, itulah penelitian yang didapatkan kenapa banyak petugas kesehatan yang terpapar. Jawabannya adalah karena tidak patuh pada protokol penggunaan APD. Nah, itu Pak. Terima kasih Pak. Selamat sahabat Pak Dharma. Selamat sahabat. Saya mau bertanya. Tadi Pak Dharma bilang kan, mengatakan kita rajin cuci tangan dengan 20 menit. Kalau tidak pakai hand sanitizer. Hand sanitizer 20 detik. Ya. Sanitizer 5 menit. Yang saya tanyakan begini. 2 detik ya? 1 menit. 1 menit. Yang saya tanyakan begini, apakah kalau kita terlalu sering pakai hand sanitizer ini nggak ada efeknya untuk kesehatan kita? Karena saya baca di artikel-artikel, katanya ada efeknya. Nanti tiba-tiba kita makan, ternyata kimianya masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, masa PSBB emang selama ini saya masih kantor, karena kebetulan saya kerja di klinik, jadi saya tidak terlalu khawatir. Tetapi setelah new normal ini saya lebih khawatir. Karena di luar sana sudah banyak bergerombolan orang, tidak pakai masker, dan juga yang lain. Yang saya tanyakan, bagaimanakah yang efektifnya buat saya, apalagi saya ini boleh dibilang usianya sudah di atas 55 tahun, dan juga punya, apa maksudnya, ada penyakit juga, gitu. Saya lihat di artikel-artikel pakai sarung tangan, pakai ini. Bagaimana paling efektif buat saya yang sekarang ini? Apakah sarung tangannya itu harus sarung tangan medis, apa kain itu? Adakah manfaatnya? Itu aja Pak Dharma. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu. Untuk pertanyaan pertama, hand sanitizer efeknya. Hand sanitizer itu efeknya adalah membuat kulit kita menjadi kering. Ya. Hand sanitizer ini dengan kita sering oleskan ke tangan, maka kulit kita menjadi kering. Ya. Nah, dengan cuci tangan juga demikian. Ya. Tetapi kalau dikatakan adalah ketika kita menggunakan hand sanitizer dan ketika kita makan masuk ke mulut, itu ada satu prosedur yang dilanggar, Bu. Ketika kita menggunakan hand sanitizer itu adalah berbasis alkohol. Ketika kita sudah di tangan, maka nanti dia akan menguap, hilang. Tentu rasa tidak nyaman di tangan ada, karena ada juga base-nya yang masih tinggal. Tetapi ketika mau makan, Bu, kita harus cuci tangan pakai sabun. Ketika kita sudah cuci tangan pakai sabun yang bersih yang tadi, maka hand sanitizer itu sudah tidak ada lagi di tangan. Nah, itu SOP-nya yang harus dilakukan. Ya. Ketika itu dilakukan, maka tidak usah takut akan tertelan, ya, karena kita sudah cuci tangan dulu sebelum makan. Nah, untuk yang kedua, PSBB dengan usia Ibu. Baik, untuk sekarang ini kita lihat ketika pemerintah membuka new normal untuk pekerja produktif, ya, itu awalnya. Kalau yang pertama adalah untuk yang 45 tahun ke bawah, untuk yang produktif, karena dinilai adalah
angka kematian di 45 tahun, usia 45 tahun itu juga lebih rendah. Dan kekebalannya juga lebih tinggi. Nah, 45 sampai 46 sampai 59 tahun, ya, itu tadi memiliki angka kedua tertinggi kematian setelah yang 60 tahun ke atas atau lansia. Baik, sekarang kita lihat ketika dikatakan new normal, orang berkata bahwa kita jadi biasa saja. Bukan. PSBB tetap dilakukan, tetapi perilaku kita harus dirubah. Apa perilaku yang harus dirubah? Masker wajib, hand sanitizer wajib. Yang dua ini. Ditambah lagi cuci tangan harus sesering mungkin. Nah, jika ini kita lakukan, ditambah tambahan untuk orang yang berisiko adalah gunakan face shield, ya. Itu tambahan untuk orang yang berisiko. Jangan menggunakan sarung tangan, ya. Di rumah sakit, penelitian untuk orang-orang para petugas di rumah sakit yang tertular itu adalah karena petugasnya menggunakan sarung tangan. Dia merasa dirinya terlindungi karena dia menggunakan sarung tangan. Dia pegang sini, pegang sana, pegang sono. Dan orang lain sentuh alat itu karena orang lain tidak menggunakan sarung tangan. Itulah penyebaran infeksi yang terjadi di rumah sakit sehingga banyak yang tertular. Dan di rumah sakit pun tidak digunakan sarung tangan di dalam melayani pasien kecuali dalam tindakan. Kalau untuk melakukan tindakan digunakan sarung tangan. Setelah selesai tindakan, sarung tangannya dibuang. Bukan dicuci sarung tangannya dibuang. Itu di rumah sakit. Nah, untuk melakukan perawatan seperti biasa, kita menggunakan tangan tanpa sarung tangan. Ya. Habis selesai tindakan, sebelum tindakan cuci tangan, sesudah tindakan cuci tangan. Beres. Jadi virusnya hilang, habis. Jadi tidak menggunakan sarung tangan. Yang dilakukan adalah hand sanitizer dan cuci tangan. Jika kita berisiko, mari kita hindari resikonya. Apa saja yang berisiko tadi? Jika kita kurang sehat, ada batuk flu, demam, jangan bekerja, jangan beraktivitas, tinggal di rumah. Jika kita adalah lansia, sebisa mungkin tinggal di rumah. Jangan hindari perkumpulan-perkumpulan atau pertemuan. Hindari ruangan-ruangan pertemuan terutama di indoor, ya, di dalam ruangan tertutup. Nah, itu harus dihindari. Nah, bagaimana untuk kita yang lansia? Tentu dengan memahami tadi prinsip penyebarannya, ya, dan prinsip kontaknya adalah kontak erat tersentuh dengan air liur atau cipratan batuk atau bersin orang yang corona dan masuknya melalui mata, hidung, mulut. Ketika kita sudah pahami ini, maka sangat mudah untuk melakukan pencegahannya. Nah, kira-kira itu jawabannya, Bu, tanggapan saya. Yang saya tanyakan begini tadi, kan sekarang ini di masa new normal itu banyak artikel-artikel yang kita lihat dikirimin juga ini. Karena kita baru masuk new normal. Katanya kalau kita naik angkutan umum, naik Gojek, kita dianjurkan bawa pakai sarung tangan gitu. Bagaimana dengan itu maksudnya gitu loh? Apa perlu apa tidak Pak Dharma gitu? Oke, baik. Kalau untuk pergi naik angkutan umum, naik Gojek menggunakan sarung tangan, boleh, itu sah-sah saja. Tetapi ketika kita sudah menggunakan sarung tangan ini, kita sentuh yang lain, kita harus pastikan sarung tangan kita ini tidak menyentuh-nyentuh wajah kita juga, tidak menyentuh-nyentuh yang lain, tidak menyentuh yang lain. Dan ketika sarung tangan ini sudah menyentuh banyak tempat tadi, maka sarung tangan ini, apakah Ibu akan cuci sarung tangan ini? Ya boleh-boleh saja. Tetapi kenapa sarung tangan tidak dianjurkan adalah ketika kita sudah menggunakan sarung tangan, aman untuk diri kita, tetapi kita tidak menjaga keamanan untuk diri orang lain. Nah, itu sebabnya sarung tangan itu tidak dianjurkan. Nah, karena kita harus saling menjaga. Bagaimana caranya untuk saling menjaga? Dengan tangan kosong ini, inilah lebih menjaga daripada sarung tangan. Karena itu juga hasil penelitian di rumah sakit. Perpindahan kuman itu karena disebabkan petugas pakai sarung tangan, pegang telepon, pegang pulpen, pegang meja. Nah, orang lain sentuh itu, ya kan? Sehingga tertular. Nah, itu sebabnya sarung tangan tidak dianjurkan. Naik ojek, naik angkutan, tetap saja naik angkutan. Gunakan hand sanitizer
dan cuci tangan sesering mungkin. Itu rekomendasi daripada gugus tugas COVID dan WHO, Bu, bukan sarung tangan. Penjelasannya Pak Dharma. Selamat sahabat Pak Dharma. Selamat sahabat, Pak. Ya, saya ada pertanyaan, satu pertanyaan, yaitu seberapa penting atau seberapa kuatkah vaksin flu untuk memproteksi diri kita di masa pandemi ini? Karena kemarin pengalaman saya membawa si kecil, kebetulan saya punya anak di bawah umur setahun, sekalian vaksin bulanan rutin dianjurkan oleh dokternya untuk dilakukan vaksin flu, dan juga informasinya katanya orang dewasa sekarang ini beberapa juga dianjurkan untuk diberikan vaksin. Cuman saya nggak mau divaksin flu lah, karena ya puji Tuhan ya mudah-mudahan ya terjauhkan dari wabah ini. Jadi seberapa besar pengaruh dari vaksin flu ini untuk kita lah orang dewasa atau untuk mencegah corona? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nah, vaksin flu untuk mencegah corona. Satu yang harus kita pahami adalah vaksin itu spesifik. Ya, vaksin spesifik maksudnya adalah satu vaksin ini hanya spesifik kepada satu penyakit ini. Contohnya vaksin TBC, dia hanya bisa untuk TBC saja. Vaksin SARS, dia hanya bisa untuk SARS saja. Ya, vaksin untuk MERS, dia hanya bisa untuk MERS COVID saja. Dia tidak bisa untuk COVID-19. Nah, jadi buat apa kita vaksin flu yang lain-lain itu untuk mencegah vaksin COVID? Itu adalah sesuatu hal yang tidak ada korelasi dan relevansinya untuk divaksin-vaksin untuk mencegah virus corona. Karena sampai saat ini belum ada vaksin untuk virus corona. Berbagai negara melakukan penelitian itu masih sampai di tahap 1. Adapun yang sudah sampai di tahap 3 itu adalah masih pengujian-pengujian terhadap binatang-binatang. Jadi kalau untuk corona tidak ada vaksin. Yang penting dilakukan saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan kekebalan tubuh kita. Hanya itu saja. Untuk anak-anak, sistem kekebalan mereka belum lengkap, mari kita protek mereka di rumah. Tidak perlu sekolah. Dan kemarin juga kita dari Rumah Sakit Advent memberikan juga Zoominar kepada ke conference lain. Karena beberapa udah langsung berkemas-kemas pengen langsung membuka ibadah di gereja. Nah, seperti apa? Apa pertimbangan kita untuk membuka ibadah di gereja? Jangan buru-buru, ya. Jangan buru-buru. Sebelum memahami bagaimana transmisinya dan bagaimana mengatasinya, kalau itu belum dipahami, jangan berbakti di dalam gereja. Ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak mengenai vaksin, ya. Itu mengenai vaksin. Tidak perlu divaksin belum ada vaksin untuk corona. Yang lain itu juga enggak perlu. Baik, terima kasih Pak. Pak Pahan, silakan Pak. Baik. Selamat sore Pak Siombing. Terima kasih Pak Pahan. Ya, saya dari orang awam yang awam, sangat awam. Ada pemikiran yang konyol mungkin bagi saya. Kita berandai-andai, contohnya di satu tempat, bilanglah di satu meja itu itu virus ada, ya, itu virus ada di satu meja. Apalagi yang kita khawatirin, contohnya hari Senin saya sudah mulai masuk kantor, itu corona ada di satu meja. Terus saya peganglah itu meja yang ada virusnya. Dan di saat yang sama, contohnya ada teman saya megang itu meja. Apakah masih dia bawa juga? Apa saya bingungnya kan virus ini kecil. Apa dia cepat sekali dia langsung berkembang biaknya. Jadi harusnya begitu saya pegang virus yang ada di meja itu hanya ke saya aja. Apakah nanti begitu teman saya megang meja yang sama, di posisi di letak yang sama itu virus dipegang lagi, dia juga menjadi carrier juga atau bagaimana? Atau yang saya khawatirin ini kan katanya bisa berpindah-pindah. Nah, kalau misalnya virusnya cuma 2, terus saya pegang di meja yang itu langsung ke bawah, atau jadi cara saya yang nggak nangkepnya, ya kan namanya saya ini orang awam yang awam.
dia dipegang, induknya tetap di situ, anaknya yang saya bawa atau bagaimana nih? Terus kalau orang yang sama juga megang di posisi meja yang sama, itu pun terbawa, dan kalau kami main senggol-senggolan baju nanti di kantor, nah ini kalau memang tidak dipegang mungkin tidak kena, tapi kalau saya bicara kalau alat lah, meja yang sama yang kita pegang, ya, contohnya ruangan meeting atau bagaimana nanti, yang sama, posisi yang sama, kami terus pulang ke rumah, dia pun pulang ke rumah, dia sama-sama jadi carrier, atau begitu virus itu di meja itu saya pegang, berarti hanya saya aja yang kena, atau bagaimana Pak? Mohon saya pencerahannya nih, karena ya namanya orang awam yang awam. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Pahan. Pertanyaan yang cukup bagus. Nah, saya ulangi sekali lagi materinya. Satu yang harus kita pahami adalah bahwa virus ini tidak bisa hidup kalau tidak ada inangnya, ya, induknya. Artinya adalah bila mana virus ini ada di meja, dia tidak berkembang biak di meja. Kalau di meja ada 10, dia hanya ada 10. Nah, dia berkembang biak adalah di dalam tubuh kita manusia. Di mana tempatnya? Barrier pertama pertahanan kita adalah pintu masuknya tadi kita ingat mata, hidung, mulut. Bila mana virus itu ada masuk lewat mata atau hidung atau mulut, dan yang paling banyak itu adalah lewat hidung, ya, lewat hidung. Kenapa? Satu, ketika orang bersin, orang berbicara kita terlalu dekat, tetesan daripada air liurnya, bersinnya itu kita hirup dari hidung ketika dia belum jatuh ke lantai atau ke bawah, ya. Atau ketika tangan kita tadi menyentuh yang ada virusnya, menyentuh orang batuk, air liurnya, ingusnya, lendirnya nyiprat ke meja, nempel di tangan kita, kita gosok-gosok hidung. Nah, maka itulah cara masuknya ke dalam tubuh kita. Nah, ketika dia masuk di dalam tubuh kita, dia perlu waktu 1 sampai 2 hari, ya, untuk memperbanyak dirinya. Nah, setelah dia banyak, kita menjadi sakit. Ya, ketika dia banyak, kita batuk, kita ini muncrat lagi dari kita, nyebar lagi ke yang lain. Nah, seperti itu proses penyebarannya. Nah, seperti itu proses penyebarannya. Nah, sekarang ketika kita menyentuh daripada ada virus di meja kerja kita. Virus ini kita dapat, mungkin ada tamu kita atau orang yang datang berbicara dengan kita tidak pakai masker, sehingga air liurnya muncrat ke meja kita, atau dia habis pegang-pegang hidung, atau dia habis buang ingus, ada lendir di tangannya, dia pinjam telepon kita, terus kita pegang telepon kita, kena ke tangan kita. Nah, seperti itu cara penularannya. Ketika kita bersentuhan dengan virus ini, ketika tadi orang itu batuk atau muncrat ke meja, di situ ada ratusan virus, karena virus ini kecil sekali. Dia adalah 120 nanomikron, kecil banget virus ini. Nah, ketika jumlahnya ada di meja 100, kita sentuh, mungkin ada beberapa nempel di tangan kita. Bisa 2, bisa 3, bisa 10, bisa 50. Jumlahnya tetap segitu di tangan kita. Karena dia tidak bisa berkembang biak di tangan ini. Tetapi ketika tangan kita menyentuh mukosa, mata, atau mulut, atau hidung, disitulah pintu masuknya. Maka beranaklah dia nanti di dalam hidung atau di dalam saluran pernafasan kita. Nah, sehingga kita bisa menjadi sakit, masa inkubasinya 1 sampai 14 hari. Sampai kita mulai ada rasa meriang-meriang itu bisa sampai bervariasi 3 sampai 5 hari. Nah, jadi virus tidak berkembang di meja, hanya berkembang di tubuh manusia. Nah, terus bagaimana kita tahu ada virus? Kita memang tidak tahu, Pak. Jadi makanya kita harus sering cuci tangan dan menghindari menyentuh hidung, mulut, mata. Bila mana kita harus menyentuh, gunakanlah tisu. Tangan kita pakai tisu untuk gosok mata, ya. Pakai tisu untuk buang ingus. Jangan menggunakan sapu tangan, ya. Ketika kita batuk dan kita sudah menggunakan masker, kita bisa tutup lagi hidung kita melalui pangkal lengan bagian dalam. Sambil kita batuk dan bersin. Nah, seperti itu. Untuk mengurangi semburannya keluar. Nah, kira-kira seperti itu, Pak.
Atau mungkin bila mana ada yang belum terjawab, saya akan bantu menjawab. Terima kasih Pak Siombing untuk penjelasannya. Apa masih ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Pak. Berarti sebenarnya kalau kita bergereja ini bahaya dong, Pak, ya, mikrofon itu ya? Ya. Mikrofon, mimbar. Karena dia kan karena dipakai terus, berkomunikasi terus, jadi nggak boleh kali kalau kita menggunakan satu mikrofon hanya untuk khusus satu orang. Nggak boleh ganti-ganti. Mungkin begitu kali, Pak, ya? Baik. Untuk beribadah itu ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan, ya. Tadi setelah kita mengetahui bagaimana penyebarannya, salah satu tadi adalah di indoor. Nah, untuk kalau dia di gereja itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Diskusi sekolah Sabat tetap bisa ada, tetapi harus satu arah, ya, bukan diskusi berdekatan. Jarak dengan antar anggota jemaat yang lain harus diatur minimal 2 meter, harus diatur dengan jarak 2 meter. Semua harus pakai masker. Ya. Sebelum masuk ke gereja harus menggunakan termogan. Kalau ada yang demam, yang sakit, ada gejala sakit, tidak diizinkan masuk ke gereja. Untuk yang berisiko khusus, ya, yang lansia itu harus menggunakan face shield. Nah, bila mana kita menggunakan gedung gereja, AC harus dimatikan. AC harus dimatikan. Ruangan itu harus, dia ada standarnya adalah 12 ACH dikatakan. Pertukaran udara itu harus 12 kubik hour, ya. Jadi yang terbaik itu adalah berbakti di lapangan terbuka. Karena penelitiannya tadi adalah penularannya hanya satu yang di tempat terbuka. Yang dilaporkan oleh WHO. Sisanya itu kan kita lihat klaster-klaster itu kan orang-orang yang berkumpul-kumpul di indoor, di ruangan, di tempat makan, di restoran, di gereja, di masjid, ya kan, di kantor, kan penularannya di sana, bukan di lebih banyak di luar. Yang ditemukan itu bukan lebih banyak di luar. Nah, untuk mikrofon itu sebaiknya satu-satu orang, ya, boleh saja. Tapi yang paling penting di situ adalah bagaimana mikrofon ini tidak disentuh oleh tangan, ya. Tidak disentuh oleh tangan dan jangan dicium juga. Mulut jangan sampai nempel ke mikrofon, ya. Nah, yang paling bagus ya gunakan mikrofon kondenser. Dia jaraknya bisa sampai 50 cm, hampir 1 meter dari mulut kita, dia masih bisa nangkap. Nah, tetapi pada prinsipnya adalah bagaimana kita tidak kontak dengan air liur, dengan cairan dari mulut, dari hidung. Nah, itu adalah pada prinsipnya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak, untuk di gereja. Jadi itu sebabnya sebelum kita lengkapi fasilitas di gereja, termasuk tempat cuci tangan di luar sebelum orang masuk dan sesudah dan sebelum orang pulang, semua harus cuci tangan. Bila mana ada tamu, kenali tamunya dan wajib pakai masker. Nah, inilah beberapa hal yang kemarin kita sampaikan jika ingin membuka gereja. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Mengenai mikrofon, mikrofon jangan disentuh pakai tangan dan jangan juga Nah, kira-kira itu, Pak. Jadi panjang penjelasannya. Terima kasih, Pak. Baik, saya ada 2 pertanyaan nih, Pak Dharma. Yang pertama, dengan kondisi seperti sekarang, apakah seperti kami para pendeta sudah boleh untuk mengadakan kunjungan ke rumah-rumah anggota gereja? Lalu yang kedua, kalaupun misalnya boleh, kira-kira bagaimana
protap yang Bapak anjurkan secara medis ataupun versi rumah sakit Advent yang akan menjadi rujukan kita. Lalu yang selanjutnya, dengan kondisi sekarang, new normal ini menurut Bapak, apakah sebaiknya gereja, ya katakanlah kami dulu ya, Jemaat Cakung ini, boleh buka atau tunggu dulu lah 1 bulan atau berapa lama yang Bapak anjurkan baru benar-benar bisa buka? Karena ya saya jadi mikir, Kenapa nggak kelihatan gambarnya? Bapak bilang tadi bahwa menurut arahan dari pihak rumah sakit Advent sebaiknya tidak pakai AC, dan kebetulan juga baru saja tadi siang disampaikan di grup pendeta bahwa memang menurut rumah sakit Advent Bandung dalam kalaupun harus diadakan kebaktian, AC gereja jangan dinyalakan. Nah, konsep bangunan gereja kami agak sulit kalau itu harus dibuka lagi kaca-kaca jendelanya. Karena banyak yang di atas sementara kita ada di bawah. Tapi oke lah. Nah, terlepas dari itu menurut Bapak, dengan kondisi yang sekarang, apakah kami sudah boleh buka dalam waktu dekat atau nanti aja lah setelah 1 bulan aja boleh tinjau kembali. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kemarin diskusi kita dari Rumah Sakit Advent dengan tim-tim dokter dan dengan pendeta-pendeta dari berbagai conference juga, kita menganjurkan tidak buru-buru untuk membuka perbaktian di gereja, ya. Nah, bila ingin, karena ini tidak buru-buru ini maksudnya adalah lihat dulu bagaimana zona daripada wilayah kita dengan virus corona ini. Karena ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona merah, bahkan ada zona hitam. Nah, bagi yang sudah zona hijau, ya, bagi yang daerah zona hijau dan zona kuning, dipersilahkan untuk mempersiapkan, ya, saat ini untuk mempersiapkan. Walaupun kemarin dari beberapa dokter juga tadi dan beberapa usulan itu adalah untuk ditunda dulu, paling tidak 28 hari, ya, karena memang grafiknya belum turun. Tetapi jika kita ingin mempersiapkan adalah kita harus memberikan perhatian khusus. Satu tadi adalah yang lansia, gunakanlah masker dan face shield, ya, karena dia rentan. Yang orang sakit tidak bisa, jangan masuk ke gereja. Terus untuk anak-anak dan bayi harus ada perlakuan khusus. Mereka tidak boleh digabung dengan orang dewasa, ya, dan harus di ruangan terbuka, ya, harus di ruangan terbuka. Nah, tamu yang tidak dikenal tadi wajib menggunakan face shield dan masker karena kita tidak tahu kalau ada tamu itu dia udah OTG atau tidak, ya. Nah, terus deteksi suhu sebelum masuk ke gereja. AC wajib dimatikan dan jendela wajib dibuka karena dia syaratnya adalah harus ada pertukaran udara yang bebas. Jika ini tidak bisa diakomodir, maka jangan berbakti di dalam gereja, ya. Nah, ruangan-ruangan dan peralatan di gereja itu didesinfektan dulu sebelum nanti sudah memulai perbaktian di gereja. Dan selesai kebaktian, ya, selesai kebaktian harus didesinfektan lagi, dibersihkan lagi, dilap pakai cairan, boleh pakai klorin deterjen by clean tadi, boleh. Nah, terus kemudian tidak ada potluck, ya, tidak ada potluck. Nah, perlawatan itu gunakan aja Zoom atau media, ya. Dan maksimal waktu ibadah kemarin itu sesuai dengan analisa, ya, untuk ibadah itu cukup hanya 60 menit, ya, maksimal 120 menit, ya, dengan protokol yang ketat. Diskusi sekelas sahabat boleh, tetapi satu arah, ya. Untuk nyanyi-nyanyi tidak dianjurkan nyanyi-nyanyi karena ketika kita bernyanyi disitulah lebih banyak keluar droplet yang tadi ketika kita bernyanyi. Nyanyi boleh dipimpin satu orang di depan pakai song leader atau pakai instrumen atau mungkin nyanyi dalam hati, ya.
Dan semua acara itu harus satu arah dari depan, tidak yang interaksi. Nah, kira-kira itu yang menjadi perhatian kita ketika ingin membuka peribadatan. Kalau itu bisa dilaksanakan, monggo silahkan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Pendeta. Pertanyaan lagi Pak. Kalau kita di gerejanya di pinggir jalan raya, terus kita buka jendela, apa ada kemungkinan lagi terbang dari luar masuk ke dalam kalau kita buka jendela? Ini tuh pertanyaannya Pak. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, virus corona dia bukan airborne. Airborne ini artinya adalah yang melayang di udara, yang melayang-layang di udara. Jadi dari yang jauh sana bisa masuk ke dalam, bukan. Tetapi dia adalah droplet. Ketika kita muncrat, nanti dia akan jatuh ke bawah. Partikel terkecil ketika kita bersin, ya. Ketika kita bersin, ini bisa mencapai sampai 6 meter, ya. Bisa sampai 6 meter ketika orang bersin. Nah, dan ini bisa melayang sampai dia jatuh, yang bersin ini tadi, sampai dia jatuh ke lantai itu, dia bisa sampai 30 menit sampai 2 jam ada di udara sampai dia jatuh karena partikelnya kecil, ya. Khusus yang bersin saja. Tetapi kalau karena batuk, berbicara, ketika kita berbicara maka dia akan langsung ke bawah. Nah, itu Pak. Jadi kalau dari jalan raya akan terbawa ke dalam, tidak. Nah, kenapa jendela, pintu harus dibuka? Supaya tidak terakumulasi nanti yang droplet-droplet yang dari anggota-anggota jemaat yang berbicara, yang apa segala macam itu, biar dia terbawa keluar. Karena kalau sudah di luar dia kena sinar matahari 30 menit, virusnya mati karena sinar UV-nya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi begini Pak ya. Jadi kalau dia misalnya jatuh di satu tempat, ditiup angin dia nggak akan bisa naik gitu Pak. Enggak. Udah langsung nempel terus. Ya, virus corona itu berat jenisnya lebih berat, ya, beratnya lebih berat daripada udara. Jadi dia tidak melayang. Ya. Virus corona itu lebih berat dari udara. Itu makanya dia droplet. Di slide tadi juga dia hanya 1,5 meter. Ya kan? 1,5 meter kalau orang bicara. Kalau batuk 1,8 meter. Kalau bersin kurang dari 6 meter. Nah, itu sebabnya kalau sakit atau apa tidak diizinkan. Atau kalau bersin ditutup pakai tangan sehingga dia tidak pergi jatuh jauh, ya. Dengan kita pakai masker, maka dia tidak akan lebih dari 2, kalau walaupun bersin, kalau sudah menggunakan masker, dia sudah tidak akan jatuh jauh dari 2 meter. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi, kalau semua menggunakan masker, lansia menggunakan face shield, dan jendela dibuka, harus ada pertukaran udara. Nah, puji Tuhan dia bisa terhindar dari paparan virus corona. Berarti yang di face shield itu, kalaupun ada virus corona, dia nggak akan bisa pindah selama tidak dipegang, walaupun ada angin kencang gitu Pak? Iya, tidak akan pindah. Oke Pak, terima kasih Pak. Dan ketika percikan ini sudah kering, virus coronanya juga akan mati. Ya. Ketika virus corona tadi yang ada di air liur apa segala macam itu, ketika dia kering, virus ini juga akan mati. Ya. Virus itu akan mati. Dia tidak bisa hidup bertahan di luar. Dia hanya hidup ketika dia ada di dalam sel makhluk hidup. Halo? Mungkin masih ada lagi? Sudah selesai. Baik, bagi anggota jemaat ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Bu Pendeta. Mau bertanya dong. Begini Pak Dharma, ini mengenai tadi lansia ya. Kami sejak bisa dibilang sejak lockdown ini sangat berkeinginan sekali sebenarnya bertemu dengan orang tua ya. Mertua saya di Bandung. Nah, tapi sering kami jadi apa ya, sering ada rasa khawatir ke sana. Itu dia karena kami sering merasakan mungkin ya kita bisa jadi kita carrier gitu kan.
Nah, nanti kita ke sana nemuin mereka, jadi bagaimana gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, maksudnya begini, apakah kira-kira di masa new normal ini, apa ya, maksudnya udah aman nggak ya bagi kita untuk menemui, bertemu dengan ya itu ya, para lansia ini gitulah, dengan kita yang sudah dengan kita apakah sebagai carer atau bagaimana gitu? Apa ya, maksudnya pertanyaan saya lebih detail, ada aman nggak kita untuk menemui orang tua kita yang sudah lama ya kita nggak ketemu gitu loh, oleh karena sejak masa lockdown ini untuk di new normal nanti. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Oke, new normal itu artinya adalah bukan pelonggaran ya. New normal itu artinya bukan dispensasi pelonggaran, bukan. Tetapi perubahan perilaku untuk tetap PSBB ya. Tetap PSBB. Kenapa dilakukan new normal? Tadi di awal saya bilang, satu, ekonomi harus berjalan. Ekonomi harus berjalan. Itu sebabnya kita harus new normal. Aktivitas harus berjalan, tetapi dengan protap yang lebih ketat, yang menjadi perilaku hidup sehari-hari. Ya, masker, cuci tangan, itu harus menjadi perilaku hidup sehari-hari. Nah, untuk hal-hal berkunjung kepada yang lansia, selama itu tidak dalam keadaan darurat, sampai kemarin itu masih tidak diizinkan. Karena kalau hanya untuk berkunjung, masih bisa menggunakan media. Ya. Nah, bila kita harus terpaksa berkunjung, gunakanlah protap yang ketat tadi. Jangan bersentuhan, jangan kontak erat. Berarti kita harus menjaga jarak kurang dari 2 meter, ya. Tidak lebih dekat dari apa? Harus 2 meter jaraknya minimal. Nah, apakah kita ini orang tanpa gejala atau tidak? Kita tidak tahu sampai dilakukan pemeriksaan swab, bukan rapid, ya. Sampai dilakukan pemeriksaan swab. Kalau dilakukan pemeriksaan swab kita negatif, ya bisa saja kita berkunjung kepada orang tua kita, ya. Bisa saja kita berkunjung kepada orang tua kita dengan lebih apa? Lebih tenang, ya, karena kita tidak membawa. Tetapi bila mana kita OTG, ya, tidak mungkin kita tidak bercakap-cakap dengan orang tua kita. Lebih baik kita hindari. Itu sebabnya untuk perlawatan, kunjungan juga termasuk perlawatan, sampai saat ini kita dari Rumah Sakit Advent masih menganjurkan gunakan media sosial atau Zoom untuk melawat pasien. Nah, masih itu, Bu Pendeta. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, selamat sahabat. Selamat Ini sahabat, sedikit melenceng dari yang dibicarakan tadi ya Pak, Pak Sihombing. Begini, dari dulu memang kita kan sudah pernah merasakan banyak flu ya. Ada flu Hong Kong, ada flu ini dan segala macam. Nah sekarang nih kita jadi serba parno ya. Sedikit meriang, sedikit batuk. Kita merasa, aduh jangan-jangan kena virus nih. Padahal kan zaman dulu kita taunya kalau misalkan kita kena flu, ada atau radang tenggorokan itu kita kan demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Nah sekarang kita susah ya membedain apakah itu kena corona atau memang flu biasa. Apa yang harus kita lakukan ya Pak Sihombing? Oke, baik Bu. Untuk hal-hal inilah yang membuat kita stres karena kita belum tahu, tetapi kita curiga terhadap diri kita sendiri. Apakah kita ini OTG atau bukan? Iya. Nah, itu yang menjadi masalah. Karena setiap hari ketika di era new normal ini nanti kita akan mulai bekerja, ketemu dengan orang. Oke, baik. Yang perlu kita lakukan adalah dia OTG, PDP, pasien positif, tidak ada obatnya. Itu satu. Yang kedua, yang menyembuhkannya adalah hanya sistem kekebalan tubuh kita. Jadi,
Mari kita tingkatkan kekebalan tubuh kita. Bagaimana cara meningkatkannya? Tadi yang saya sampaikan, pola hidup sehat, new start atau celebration. Di situ dikatakan adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena semakin kita berpikir, aduh saya sakit ini, itu akan melemahkan sistem imun kita. Jadi jangan dipikirkan. Selama kita tidak memiliki gejala, anggap kita tidak OTG. Tetapi protap masker, cuci tangan harus dilakukan. Nah, ketika kita ada gejala, mungkin batuk, flu, belum tentu corona. Itu bisa saja batuk flu biasa. Ya, sakit tenggorokan bikin demam, bisa saja. Tidak perlu khawatir. Ya, di rumah sakit juga yang dilakukan apa? Kalau sakit tenggorokan atau demam, hanya dikasih obat panas, minum vitamin, ya. Minum vitamin, minum yang banyak, makan yang sehat, dan mengisolasi diri selama 14 hari. Nah, isolasi diri 14 hari maksudnya adalah ketika kita muncul gejala batuk flu tadi, dalam 14 hari, ya, dalam 14 hari ini, mari perketat perilaku hidup sehat dan masker dan tidak menyentuh yang lain, kurangi menyentuh orang lain karena kita curiga nih. Tetapi jangan jadi pusing. Oke, saya lihat 14 hari ini. Kalau dalam 2-3 hari dia flu-nya sembuh atau apa, oke. Nggak masalah. Gitu. Ataupun kalaupun kita memang virus corona, positif corona, tetapi gejalanya tidak berat, hanya ringan saja, nggak masalah. Karena 98% yang konfirmasi positif adalah hanya gejala ringan. 98%. Gejalanya ringan. Jadi kalau positif pun nggak perlu khawatir. Yang penting pola hidup sehat. Mari kita jaga diri kita dan kita jaga diri orang lain. Hanya itu saja, Bu. Makan sehat. Makasih. Ya. Dan Makasih. Ataupun hanya itu saja. Nggak perlu terlalu dipikirkan. Jangan terlalu banyak baca WhatsApp, apalagi forward di WhatsApp itu. Nggak penting. Itu 80% ngaur itu yang di WhatsApp itu. Soalnya saya sudah lansia juga nih, udah masuk 63, jadi takut terus. Ya. Jadi kita kurangi, bertemu dengan orang banyak kita kurangi. Sampai kapan? Sampai obatnya ditemukan, sampai vaksinnya ditemukan. Tapi tambah stres, Pak. Di rumah terus. Boleh beraktivitas, Bu. Boleh beraktivitas, tapi hindari kerumunan, perkumpulan orang banyak. Maksimal 5 orang. Kalau harus keluar bertemu dengan ini, protokolnya ketat dan gunakan face shield yang ada pelindung di depan. Itu untuk lansia dan anak-anak. Gunakan dan rajin cuci tangan, tidak masalah. Karena kami kalau misalkan anak keluar atau suami keluar, saya aduh jangan-jangan bawa virus. Jadi aduh memang udah jadi kayak penyakit gitu. Saya bilang gini, saya di rumah jaga diri baik-baik. Kalian bawa virus. Ini gimana urusannya ini? Apakah saya harus pergi keluar mandiri sendiri atau bagaimana? Aduh, jadi serba salah ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau pulang dari luar, ya, pulang dari luar itu, kalau ada wastafel di luar, cuci tangan, sepatu, sendal, semua di luar, tidak dibawa ke dalam, ya. Karena di sepatu kita itu bisa salah satu di tempat yang paling banyak untuk virusnya, ya. Karena itu kita bawa dari luar. Jadi sepatu, sendal tinggalkan di luar, jangan pernah masuk ke dalam. Membuka pintu gunakan siku, ya. Gunakan siku atau yang ada baju kita, ya. Baju. Terus langsung kalau baju sama semua baju-bajunya yang dibawa dari kantor atau dari mana itu harus dicuci semua atau bagaimana ya, Pak Siombing? Ya. Kita di dalam protapnya itu tidak harus segera dicuci. Itu tidak harus segera dicuci, tetapi masukkan di tempat laundry bag-nya, ya. Bukan digantung di kamar. Baju dari luar itu bukan digantung. Langsung masukkan di ember tertutup. Biar di situ. Karena dia tidak akan berkembang di baju itu, Bu. Dia tidak berkembang di baju. Dia tidak bisa hidup kalau tidak ada makhluk hidupnya. Ya. Tetapi ini udah serba susah semua nih, semua dari pasar semua dicuci pakai sabun, semua
sayur-sayuran cuci pakai sabun, udah jadi kayak, aduh, udah kayak rusak jiwa nih, gimana nih. Ya, nggak apa-apa. Itu hidup sehat, Bu. Memang harus kita cuci. Yang selama ini kita nggak cuci, selama ini kita tidak perilaku hidup sehat. Nah, sekaranglah saatnya di era baru ini kita perilaku hidup sehat. Nah, virus itu Sampai dari jam ke jam, dari jam ke jam jumlahnya akan, dia masih ada. Seperti yang saya bilang tadi, dalam 4 sampai 12 jam dia ada. Kalau dia di kayu gitu ya, dia ada. Tetapi jumlahnya sudah jauh sedikit. Nah, gitu, Bu. Itu artinya di baju juga dia nanti setelah beberapa jam dia tetap ada. Tetapi kalau tadi dia ribuan, udah tinggal sedikit. Nah, itu maksudnya. Dia akan mati, tapi masih ada yang hidup. Nah, gitu. Terima kasih. Soalnya udah nggak tahu lagi, semua serba di parno ini semua itu Pak Si Hombing itu. Nah, untuk itu supaya kita tidak parno lagi sekarang, tidak stres. Ya. Karena kami melayani langsung di pusat COVID, Bu, tapi kami tidak stres lagi sekarang. Waktu di awal kami menolak, bergumul setiap hari. Rasanya dunia sudah mau runtuh karena kami harus merawat pasien yang COVID. Tetapi seiring dengan penelitian terus dilakukan, karena kami informasinya selalu WHO dan Menkes ya. Jadi kami tahu mana yang hoax, mana yang benar. Kami selalu berdasarkan penelitian. Dan belum satu pun karyawan rumah sakit Advent yang kena virus corona. Puji Tuhan. Belum ada satu orang pun. Jadi itu sebabnya jika kita menggunakan protap tadi, maka kita aman. Karena kami sudah buktikan dan berdasarkan penelitian. Nah, gitu. Terima kasih Pak Si Hombing. Mari Bu Marto. Baiklah gitu. Baiklah, mengingat waktu kita sudah menunjukkan pukul 4, nanti jam 4:30 kira-kira kan Pak Dharma akan melakukan seminar lagi ya Pak ya. Jadi acara sesi tanya jawab kita sudah kita tutup. Mungkin ada satu tips singkat Pak Dharma mungkin boleh disampaikan kepada jemaat Cakung bagaimana menghadapi masa new normal ini. Oke, baik. Terima kasih untuk saudaraku, anak-anak Tuhan di Jemaat Cakung. Untuk new normal, kita tidak bisa hindari. Ya, kita harus hadapi. Karena Tuhan katakan, taklukkanlah. Dan kita bisa menaklukkan itu virus corona. Nah, tadi kita sudah tahu, kuncinya adalah pintu masuknya hanya ada 3. Mata, hidung, mulut. Jaga agar tangan kita tidak menyentuh mata, hidung, mulut. Hanya itu kata kuncinya. Mata, hidung, mulut, hindari menyentuh mata, hidung, mulut. Gunakan masker dan rajin cuci tangan. Tidak ada obat untuk virus corona. Tetapi hanya kekebalan tubuh yang telah Tuhan rancang, hanya itulah yang menyembuhkan virus corona. Sesuai dengan pendapat WHO dan pemerintah juga mengatakan hal yang demikian. Nah, untuk yang lansia dan yang sakit, jangan keluar kalau tidak perlu. Dan kesembuhan dan perlindungan hanya datangnya daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 123 ayat 2 dikatakan, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Mazmur 91 ayat 4 dikatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan telah memberikan kepaknya untuk melindungi kita melalui antibodi, sistem kekebalan tubuh yang telah Tuhan rancang di dalam tubuh kita untuk melawan COVID. Dan sebagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada kita, sudah diberikan hikmat untuk gunakan masker dan rajin cuci tangan. Mari kita lakukan itu. Kesembuhan dan pertolongan hanya datangnya daripada Tuhan. Kami meyakini di Rumah Sakit Advent, pasien-pasien corona yang kami rawat sembuh, hanya Tuhanlah yang menyembuhkan. Karena penelitian terbaru mengatakan memang obat yang kami berikan kemarin itu tidak bermanfaat untuk menyembuhkan corona. Tuhan menyertai Jemaat Cakung. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Dharma atas seminar yang cukup baik dan menarik ini. Semoga dengan seminar ini
kita lebih menyiapkan diri menghadapi masa new normal. Tuhan memberkati Pak Dharma dan keluarga dalam pelayanannya. Sebagai lagu penutup kita buka lagu Sion nomor 188, mungkin bisa diiringi oleh Hedi. Bisa ya, Hedi? Oh, nggak bisa. Mungkin Kak Selvi boleh mengiringi? Kami lagi di atas ya. Lagi di atas. Baik, kalau gitu kita akan menggunakan instrumen saja. Lagu Sion nomor 128 sebagai penutup. Mungkin nanti ditutup oleh doa tutup yang dibawakan oleh Bapak Ketua Tangkas Pakpahan. Lagu Sion nomor 128, satu ayat saja. Baik, kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di sore hari Sabat ini kami bersuka cita, di mana kami boleh mendapatkan penerangan-penerangan yang baik untuk kehidupan kami, di dalam kami menyambut new normal pada saat ini. Kiranya melalui arahan atau seminar kesehatan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Dharma Sihombing, ini akan menjadi bekal kami untuk kami boleh menghadapi masa new normal pada saat ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, Engkau boleh utus hamba-Mu ini untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran atau arahan-arahan penting bagi kami di Jemaat Cakung. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Sihombing ini di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berikan dia kesehatan, berkati keluarganya, berkati dia dalam melayani dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang boleh mendengar akan pelajaran ini, kami pun boleh menerapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan bersama dengan kami, di dalam kami memasuki new normal di dalam kehidupan kami ini. Kesehatan, kekuatan, kiranya menjadi bahagian kami untuk kami boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati kami akan melanjutkan kebaktian di kebaktian PA. Tuhan bersama dengan kami. Ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami.
Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita sudah selesai. Kebaktian seminar kesehatan kita sudah selesai. Kami atas nama Jemaat Cakung mengucapkan Lihat dong mukanya situ. terima kasih kepada Bapak Dharma Sihombing. Mungkin di lain kesempatan selesainya masa pandemi COVID ini, kami rindu Bapak Dharma Sihombing dan keluarga mungkin datang ke Jemaat Cakung, mungkin untuk bertemu langsung dan dapat melayani kita lagi. Mungkin ada sedikit pengumuman dari Pak Pendeta. Oke, baik. Jadi sekali lagi terima kasih kepada sahabatku Bapak Dharma Sihombing yang sudah meluangkan waktu. 3 sahabat lalu beliau ada mulai di Angkatan, kemudian di Jemaat Remedi, di Jemaat mana lagi, lalu sekarang ke Cakung, habis ini ke Kampung Sawah. Sahabat depan juga beliau akan melayani lagi di Jawa Tengah. Jadi cukup sibuk. Terima kasih untuk meluangkan waktu bagi Jemaat Cakung. Dan saudara-saudara, sebetulnya tadi saya tidak berharap tadi beliau bahas mengenai COVID. Karena beliau lebih banyak berkutat di mengenai jantung. Ya. Tapi karena beliau sudah membahas COVID, dan tidak apa-apa lah. Mungkin next time kita akan minta beliau lagi untuk bahas mengenai jantung. Karena sudah banyak Pak di Jumat ini yang usia rentan dengan jantung, Pak. Ya. Jadi Tuhan memberkati Bapak Dharma dalam pelayanan. Salam hangat buat keluarga. Dan terima kasih sekali lagi untuk waktu yang Bapak sudah berikan.